Yakub, harapan di tengah kejatuhan, dosa dan kerapuhan manusia. Kita bicara soal Yakub, kita mulai dari asal mulanya. Apa sebenarnya dosa Yakub? Soalnya kan kita dalam 4 minggu ini kita melandaskan pembahasan kita tentang dosa. Dari dosa nanti pelan-pelan mengarah ke keselamatan. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu pernah dengar metode membaca Alkitab dengan mata baru? Maksudnya begini, kalau kita baca Alkitab, yang membuat kita tidak bisa lagi menemukan keindahan atau keunikan dari bacaan itu adalah kalau kita memakai ingatan, hafalan yang sudah pernah ada. Jadi kalau kita membaca sesuatu, begitu kita lihat, oh udah tahu ceritanya gitu. Nah itu yang membuat kita semakin sulit untuk menemukan keistimewaan yang baru. Banyak hal baru dari tokoh-tokoh Alkitab yang selama ini sudah kita kenal. Apa ya sebenarnya dosa Yakub ya? Coba kita lihat. Arti nama Yakub. Kalau ditanya langsung, biasanya orang langsung spontan jawab. Artinya penipu. Kasihan amat. Masa orang baru lahir udah dikasih nama penipu? Saya rasa ibu-ibu kita juga nggak setuju kalau anak kita begitu lahir dikasih nama yang tidak baik kan? Arti nama Yakub itu dari bahasa Ibrani, Yaakov. Yaakov rupanya artinya dia yang memegang tumit. Karena Akov itu memiliki konsonan yang sama dengan tumit. Cuman beda bacanya. Kalau lihat bentuknya, ini huruf Ibrani. Kalau kita lihat dari kata Akef, itu hurufnya sama itu modelannya. Itu ada ayin. Yang tengah itu kof, K, K. Yang belakang itu, bacanya dari kanan ke kiri Bapak Ibu, sorry. Bacanya dari kanan ke kiri. Yang paling kanan itu namanya ayin, yang tengah itu namanya kof, yang paling belakang itu namanya bet. Tapi yang bet itu sebetulnya dalam aksara Ibrani dia huruf kedua. Yang pertama alef, A, kemudian B, bet, gimel, dalet, dan seterusnya. Kalau bahasa Indonesia memang mirip dengan A, B. Tapi kalau gimel langsung G. Nanti dalet kembali lagi ke D. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, yang B itu, bet, bisa dibaca B, bisa dibaca V. Abraham itu tulisannya pakai bet, tapi bacanya Abraham. Sama dengan Akef atau Akov. Bedanya di huruf hidupnya. Kalau di nama Yakub, ada tambahan titik di atas itu. Titik di atas itu huruf Bapak Ibu. Itu namanya yod. Diterjemahin di bahasa apa pakai huruf Latin jadi ya. Sebetulnya itu hurufnya yod. Jadi kalau nama Yakub bahasa Ibraninya Yaakov karena ada yodnya di depan tapi di paling kanan kalau cara kita membaca. Sementara kalau tumit itu bacanya Akef. Nah, rupanya dia dikasih nama Yaakov karena waktu dia lahir, dia keluar dari Rachel ibunya, tangannya memegang tumit Esau kembarannya. Jadi tumit lah itu, memegang tumit. Tapi rupanya Bapak Ibu ini bukan hanya bicara soal bagaimana dia keluar dari rahim ibunya dengan memegang tumit, dia yang memegang tumit makanya namanya Yaakov. Rupanya memegang tumit itu dalam masyarakat Ibrani kuno itu ungkapan. Dia ungkapan yang berarti menyandung, menjatuhkan, menggantikan orang dengan cara yang cerdik atau licik. Jadi rupanya kalau pegang tumit itu istilahnya menjatuhkan, menggulingkan kira-kira gitu. Menggantikan orang. Nah, sebetulnya kiasan ini lebih bisa diterima karena kemungkinan besar nama Yakub itu juga bermuatan
nubuat terhadap apa yang Tuhan sudah sediakan untuknya. Jadi biasanya nama-nama tokoh Alkitab itu mengandung nubuatan. Apa yang akan menjadi tugasnya nanti ada di namanya. Jadi saya lebih suka melihat nama Yakub itu yang diterjemahkan atau artinya dia yang memegang tumit. Walaupun istilah memegang tumit itu dalam masyarakat Ibrani kuno, dia berarti orang yang menjatuhkan orang lain atau menggantikan orang lain. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu kalau kita baca di Kejadian 27, Yakub itu anak yang penurut. Kita baca pelan-pelan ya. Yakub berkata kepada Ribka ibunya. Tadi aku tulisnya Rahel ya. Artinya salah ya. Tadi mesti Ribka. Engkau tahu Esau, saudaraku, adalah seorang yang berburu lebat. Sedangkan aku kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku. Lalu disangkanya aku sedang mempermainkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Namun ibunya berkata kepadanya, biarlah kutukmu itu anakku jatuh atas diriku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambillah bagiku kambing-kambing itu. Sebetulnya Bapak Ibu dalam peristiwa Yakub, kalau di Alkitab tulisnya merampas ya. Berkat yang disediakan untuk Esau ada ceritanya. Dan itu bukan dari Yakub sebetulnya. Ide untuk merampas berkat Esau dengan tipu daya. Jadi waktu Ishak sudah tua, Bapak Ibu kita bisa sambil lihat Alkitab ya, Kejadian 27. Waktu Ishak sudah tua, lalu dia mau memberkati Esau dan Yakub, ternyata niat itu ditangkap oleh Ribka. Lalu Ribka lah, mamanya lah, istrinya Yakub, istrinya Ishak lah, yang menyuruh Yakub untuk menjadi Esau, pura-pura menjadi Esau. Jadi ini semua idenya Ribka. Ribka yang bilang, bawalah bagiku seekor binatang dan olahlah bagiku makanan yang enak, nanti itu akan dikerjakan oleh Ribka. Sementara Yakub itu disuruh oleh Ribka untuk memakai kulit binatang supaya kulitnya itu menyerupai Esau. Sementara Yakub sendiri yang mengatakan, nanti kalau ketahuan, dikira aku yang mau mempermainkan bapaknya. Tapi Ribka meyakinkan bahwa biarlah itu menjadi tanggungannya. Biarlah kutukmu itu jatuh atas diriku, dengarkan saja perkataanku. Jadi Yakub yang penurut itu melakukan tepat seperti yang dikatakan mamanya. Lalu yang berikut. Setelah akhirnya kejadian, akhirnya jadilah si Yakub ini diberkati oleh Ishak dengan berkat yang seharusnya buat Esau. Lalu Esau marah. Ribka juga yang menyuruh Yakub untuk pergi lari ke Haran. Kata Ribka, sekarang anakku dengarkanlah perkataanku ini. Bersiaplah dan larilah ke Haran kepada Laban, saudaraku. Tinggallah bersamanya selama beberapa waktu sampai kegeraman saudaramu itu reda. Jadi kembali Ribka yang punya ide. Larilah ke tempat pamannya. Lalu pada waktu Ishak memberkati Yakub, dia berpesan, jangan ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Alkitab mencatat, Yakub pun mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Jadi waktu
Ribka sudah mempersiapkan Yakub untuk pergi, kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 28, Ribka juga bicara kepada Ishak. Jadi alasannya Ribka itu supaya jangan Yakub seperti Esau yang mengambil istri dari perempuan Kanaan. Jadi Ribka itu istilahnya ngadu ke suaminya kalau dia nggak suka dengan dua mantunya itu. Jadi supaya Yakub tidak melakukan hal yang sama, maka Yakub disuruh pergi ke rumah pamannya untuk mencari istri di sana. Padahal kita tahu dia melakukan itu, Ribka melakukan itu supaya Yakub selamat dari kejaran Esau. Jadi kalau kita baca, sesungguhnya Yakub ini adalah anak yang penurut. Setelah dia diberkati, bapaknya bilang, ambillah istri di tempat pamannya, dan Yakub pun mendengarkan perkataan ayah ibunya, dia pergi ke sana. Nah, ini masih sesungguhnya Yakub adalah anak yang penurut. Dia terjebak dan menjadi korban dari dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kalau kita baca, sebetulnya sumbernya dari mamanya. Tapi sebelumnya di Kejadian 25 dicatat, Ishak sayang kepada Esau, Ribka sayang kepada Yakub. Awal mula dari pilih kasih inilah yang akan menjadi permulaan konflik berkepanjangan di antara Yakub dan Esau. Bahkan sebetulnya walaupun Yakub dan Esau sudah berdamai di Kejadian ini juga, di kitab Kejadian, tapi keturunannya, Bapak Ibu kalau ingat cerita, orang Israel itu masih mau dibilang apa ya, bermusuhan tapi tidak secara vulgar, tidak secara terang-terangan dengan keturunan Esau yang disebut dengan Edom. Awal mulanya dari pilih kasih, orang tuanya yang pilih kasih. Lalu waktu peristiwa Yakub Esau menjual hak kesulungannya di Kejadian 25, kalau Bapak Ibu baca, Yakub itu memang berkata, jual dulu hak kesulunganmu kepadaku. Saud Esau, lihat aku nyaris mati. Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Akhirnya Esau lah, Alkitab mencatat Esau menyepelekan hak kesulungan itu. Memang situasinya Esau itu lagi butuh makan karena lagi capek. Lalu Yakub berkata, kalau mau jual dulu hak kesulunganmu, dan Esau tidak keberatan karena dia pikir toh bentar lagi dia akan mati. Jadi Alkitab sendiri mencatat itu bukan sepenuhnya tipu daya Yakub, tapi itu juga karena Esau menyepelekan hak kesulungannya. Namun ibunya berkata kepadanya, nah ini yang tadi, biarlah kutukmu itu anakku jatuh atas diriku, dengarkan saja perkataanku. Ibunya, ini yang tadi kita bahas ya, ibunya lah yang punya ide supaya Yakub memperdaya Ishak karena dia yang masakin, dia yang bikinin si Yakub pakai kulit binatang, dan dia juga yang bertanggung jawab ketika dia tahu Yakub akan kena murka oleh Esau, dia juga yang menggagas Yakub untuk pergi. Jadi sesungguhnya Yakub itu adalah anak yang penurut. Dia terjebak dan menjadi korban dari dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Apakah itu dari ayah ibunya, apakah itu dari saudara kembarnya. Lalu bagaimana sikap Allah terhadap Yakub? Apakah Yakub dihukum karena dia membeli hak kesulungan dari Esau? Apakah Yakub dihukum karena dia memperdaya Ishak? Coba kita lihat. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham kakekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan.
dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini disampaikan Allah kepada Yakub dalam pelariannya menghindar dari kemarahan Esau. Coba ya kita pikirkan. Dia itu mau dimurkai oleh Esau. Ibunya suruh dia lari menyelamatkan diri. Dan dalam pelariannya, ini peristiwa di Betel. Yakub dalam mimpinya mendapat penegasan dari Allah. Aku menyertai engkau, aku melindungi engkau, kemanapun engkau pergi, aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Apakah, ini pertanyaan reflektif ya, apakah penegasan ini dampak dari berkat yang tertukar, atau memang sudah dalam rencana Allah sejak semula? Kan pertanyaannya begitu. Apakah Allah berjanji bahwa dia akan menyertai dan melindungi Yakub sebagai konsekuensi dari berkat yang sudah diberikan kepada Yakub, walaupun itu seperti kalau kata sinetron putri yang tertukar, tapi ini berkat yang tertukar, atau memang sudah dalam rencana Allah sejak semula? Kalau sebacanya saya dari Alkitab, Bapak Ibu, Allah itu tidak pernah melakukan satu tindakan di atas ketidaksengajaan. Kalau kita perhatikan di Alkitab, tidak ada tindakan Allah yang dilakukan karena ketidaksengajaan, baik yang dilakukan manusia ataupun yang dilakukan Allah. Segala sesuatu berjalan tepat seperti yang dikehendakinya. Jadi, kalau ternyata Allah ini meneguhkan keberpihakannya kepada Yakub, artinya memang sudah dalam rencana Allah sejak semula bahwa dia akan memberkati Yakub, bahwa Yakublah yang akan diberkati, walaupun caranya dengan drama keluarga, berkat yang tertukar. Kemudian berikutnya, ada lagi penegasan keberpihakan Allah di Peniel, di tepi sungai Yabok. Bacanya Peniel, Bapak Ibu, bukan Penil. Kalau Penil tuh ejaan lama, tapi ini bahasa Ibrani, Peniel bacanya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Orang itu pun bertanya kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ini untuk kedua kali, Yakub mendapat penegasan akan keberpihakan Allah. Kalau Allah tidak berpihak, dalam pergumulan itu dia pasti mati. Dalam pergumulan itu, dia tidak akan selamat. Mungkin lebih parah dari pangkal paha yang terkilir. Tapi kalau dia masih keluar dari pergumulan itu dalam keadaan hidup, dan ada pengakuan dari sosok yang bergumul dengannya bahwa dia menang, ini dapat disebut sebagai keberpihakan Allah. Nah, apakah penegasan ini adalah penguatan dalam pergumulan Yakub terkait Laban atau Esau ini setelah dia berurusan dengan Laban? Atau mungkin ada yang lain? Apakah penegasan ini
merupakan penguatan bagi Yakub yang sedang bergumul terkait Laban dan Esau, atau ada yang lain? Kita lihat lagi. Pergumulan iman, upaya menemukan kembali harapan. Telah ada dalam pergumulan kita dengan sesama. Kalau dari riwayat Yakub, ketika dia bersoal dengan Esau di Kejadian 27, ketika dia dimurkai Esau karena ternyata berkat yang tadinya Esau kira buat dia tapi akhirnya diberikan kepada Yakub, ternyata Tuhan berjanji menyertai dan melindungi. Coba dalam pergumulan dia dalam persoalan dia dengan Esau, ternyata ada janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai dan melindungi. Lalu ketika dia bersoal dengan Laban itu tadi sempat disampaikan ya. Bukan hanya dia sudah bekerja selama 20 tahun, jadi 14 tahun ditambah lagi 6 tahun dengan Laban. Bukan hanya itu, tapi juga soal ketika dia menjadi kaya. Jadi waktu dia kerja sama Laban, dia bilanglah dia mau ambil sebagian dari ternaknya Laban, lalu sisanya buat Laban. Tapi ternyata dia berhasil memperbanyak ternaknya itu, sehingga dia menjadi lebih kaya pada waktu itu karena dengan usahanya. Akhirnya Laban melihat hal itu tidak baik, kok dia bisa lebih kaya dari Laban sementara dia menumpang. Ketika Yakub minta izin untuk pergi kembali ke tanah asalnya, ternyata Laban tidak terima. Ketika dia bersoal dengan Laban, Allah sendiri yang menyuruhnya pergi dari rumah Laban. Jadi Allah sendiri yang mengatakan kepada Daud untuk dia kembali ke tanahnya sebelumnya. Lalu tidak hanya itu, Allah sendiri yang memperingatkan Laban, jangan bicara macam-macam ke Yakub. Apa ya bawaannya mau bilang Daud dulu. Kejadian 30 ayat 24. Allah memperingatkan Laban. Kok 24 sih? 31. Kejadian 31 ayat 24. Pada waktu malam Allah mendatangi Laban orang Aram itu dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, awas jangan sampai engkau berbicara sembarangan terhadap Yakub. Ternyata Yakub mendapat pembelaan Allah. Dan ketika dia berencana untuk berdamai dengan Esau, dalam ketakutannya, Allah bergumul dengan Yakub dan akhirnya Yakub menang. Kalau dilihat dari cerita ini, dari jalan cerita ini, sadarlah kita bahwa dalam setiap urusan Yakub dengan orang lain, Allah ada. Yang menarik itu Bapak Ibu, ketika Yakub bergumul untuk berjumpa dengan Esau, dia tuh berdoa, dia ketakutan. Nah, kali itu Allah tidak menjawab doa permohonan Yakub, tapi ada wujud sesosok manusia yang lain yang bergumul dengan Yakub. Bayangkan, dari sebelum-sebelumnya, semudah itu Allah berfirman kepadanya, apakah itu tentang dia harus pergi menyelamatkan diri, apakah itu janji bahwa Allah akan menyertai. Tapi kali ini ketika Yakub bergumul untuk berjumpa dengan Esau, dia sangat ketakutan. Allah tidak menjawab doanya secara lisan seperti biasa, tapi dengan mewujud dalam sosok manusia yang lain. Nah, ini dia nih, ada Allah dalam pergumulan kita dengan diri kita sendiri. Ini doa Yakub di Kejadian 32 ayat 9 sampai 12. Ya Allah Abraham kakekku dan Allah Ishak ayahku. Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu.
Aku sama sekali tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Hanya dengan membawa tongkatku ini, aku menyeberangi sungai Yordan, tapi sekarang telah menjadi dua rombongan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan Esau saudaraku, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga ibu-ibu bersama anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebanyak pasir di laut yang tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ini doa Daud di Kejadian pasal 32. Di doa ini ada rasa syukur atas pertolongan dari kebaikan Allah. Tapi rasa bersalah kepada Tuhan juga sangat terlihat sekali. Dia bilang, aku nggak layak mendapat kasih dan kesetiaan Tuhan yang berlaku dari sejak dia melarikan diri dari rumahnya, melarikan diri dari kemarahan Esau, sampai saat itu dia mau kembali lagi ke rumahnya, ke tanahnya semula, ternyata kasih setia Tuhan itu masih ada. Yakub sendiri bilang ada rasa bersalah kepada Tuhan. Lalu terang-terangan dibilang di sini, ada rasa takut kepada Esau. Kalau kita baca ceritanya, rasa-rasa kita mau bilang begini, kenapa takut? Kan yang salah mamanya. Tapi emang namanya adik-adik ya. Ada juga harapan di sisa-sisa keberanian untuk mohon diselamatkan. Dia bilang, lepaskanlah kiranya aku dari tangan Esau. Dia mengaku bahwa dia takut sama Esau. Dia juga berharap bahwa kalau Tuhan benar sudah menjanjikan kepada dia akan membuat keturunannya banyak, mestinya Tuhan bisa menyelamatkan dia. Nah, ini pertanyaan reflektif nih. Kalau kita lihat dari pergumulan Yakub dengan Allah bergumul di dalam kita atau Allah bergumul melawan kita. Karena setelah doa itu, jawabannya seperti yang tadi saya sampaikan, jawabannya sudah tidak dalam bentuk lisan. Kan sebelum-sebelumnya ada pernyataan lisan dari Allah. Aku akan menyertai engkau, akan melindungi engkau, pergilah dan seterusnya. Tapi kali ini tidak ada jawaban secara lisan. Hanya ada sosok manusia lain yang bergumul dengan Yakub yang disebut sebagai Allah yang bergumul. Apakah itu Allah yang bergumul melawan Yakub ataukah Allah itu sedang bergumul di dalam diri Yakub? Nah, ini menarik untuk kita renungkan karena ini juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bermasalah dengan orang, pertanyaannya begini, apakah ketika kita bermasalah dengan sesama kita, seperti kasus-kasus yang mungkin muncul, disimbolkan dengan cerita Yakub, di mana Allah? Apakah Allah itu bergumul bersama kita menghadapi orang itu? Atau jangan-jangan Allah sedang bergumul melawan kita? Nah, ini menarik untuk dijawab berdasarkan pengalaman pribadi kita masing-masing, Bapak Ibu. Nanti kita lihat ya. Padahal tidak seburuk yang kita kira. Apanya nggak seburuk yang kita kira? Pergumulan itu. Allah di mana? Apakah Allah bergumul bersama kita, di dalam kita, atau Allah bergumul melawan kita? Kita lihat ya. Pergumulan akibat dosa. Ini karena kita bicara soal dosa. Pergumulan akibat dosa itu meninggalkan rasa bersalah yang gigih sekali mengejar. Itulah yang dialami oleh Yakub. Padahal kalau kita ikuti ceritanya, bukan juga sepenuhnya salah Yakub. Esau menganggap sepele hak kesulungannya, jadi dia dengan ringannya menjual, Yakub beli dengan sup kacang merah. Lalu Yakub itu hanya ikut apa kata mamanya, kata ibunya, tapi ada rasa bersalah yang gigih mengejar. Kenapa begitu? Orang akan selalu mencari kambing hitam, menebar roh intimidasi yang membuat kita tidak percaya diri untuk berpikir jernih. Ini pergumulan yang muncul akibat dosa. Apakah dosa yang kita lakukan, apakah dosa yang dilakukan orang lain? Sama aja. Biasanya dia melahirkan rasa bersalah yang terus-menerus mengejar. Walaupun kita berusaha meyakinkan,
Kejadiannya nggak seperti itu. Kejadiannya itu sebetulnya saya nggak salah, tapi itu dia. Orang akan selalu cari kambing hitam dan nggak mau mengaku salah. Ditambah lagi, ketika kita sudah dikejar oleh rasa bersalah, dibuat orang merasa bersalah, persoalan yang datang dalam hidup itu tidak berhenti-berhenti. Ini tambah lagi menguatkan kita, apakah kita layak mendapat pengampunan Allah. Kita merasa, sudahlah kita rasa bersalah nggak berhenti-berhenti, persoalan kok juga nggak berhenti-berhenti, masalah yang satu selesai, masalah satu yang datang, kadang-kadang pergumulan satu datang belum selesai, sudah ada pergumulan yang lain, padahal persoalan itu bisa memang akibat dari dosa kita, tapi juga kalau kita baca di Kejadian 3, persoalan-persoalan itu merupakan rute yang memang harus kita lewati. Jadi kita ada pergumulan atau tidak, tetap aja persoalan itu ada. Kalau menurut Kejadian 3, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tanah itu memang dibuat Tuhan sulit untuk dikelola. Artinya kita akan selalu menemukan persoalan sampai kita kembali menjadi tanah. Tapi ketika kita sedang ada masalah, itu semuanya numpuk. Kita rasa bersalah nggak selesai-selesai, lalu ada persoalan, akhirnya kita saling kait-mengkaitkan begitu. Nah, ini juga perasaan yang sama. Dalam keadaan seperti itu, kita agak sulit membedakan antara kawan dan lawan. Kita sulit membedakan orang ini bicara, dia mau menguatkan saya atau menghakimi saya. Dia ini mau mengingatkan saya atau malah mau menuduh saya, kan gitu. Bahkan kalau kita lihat dari Rut, ini perkataan Naomi di Rut 1 ayat 21, Naomi bilang dalam keadaan seperti itu, dia bilang jangan panggil saya Naomi, panggil saya Mara, karena Tuhan sedang melawan saya. Padahal nggak ada pernyataan Tuhan melawan dia. Tapi dalam keadaan seperti ini, akhirnya kita sulit membedakan mana kawan, mana lawan. Ini yang biasanya jadi konflik. Dalam keadaan kita terpuruk, terus ada orang datang, niatnya mungkin mau mengingatkan, tapi buat kita kok jadi menggurui, ada orang datang untuk mungkin memberitahu kesalahan kita di mana supaya kita bisa menyelesaikan persoalan dengan baik, tapi kita rasa orang itu tidak mengerti, karena dalam situasi ini kita tidak bisa melihat mana kawan, mana lawan. Seperti Yakub melihat semuanya itu pokoknya lawan. Esau itu lawannya, Laban itu menyusahkannya, dan seterusnya. Lalu berikutnya kejatuhan yang dipertahankan. Dari rasa bersalah, akhirnya muncul ketakutan. Jadi kalau rasa bersalah ini tidak bisa dikelola, akhirnya muncul jadi rasa ketakutan, bawaannya takut terus. Akhirnya kalau sudah takut, berikutnya adalah menjauh dari Tuhan. Kayak di Kejadian 3, setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka bersembunyi, menjauh dari Tuhan. Ini juga sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita rasa bersalah, kita takut, jadi nggak mau ibadah, nggak mau gereja. Tapi jeleknya kita yang ketakutan, kita yang nyalain orang ya. Kita nggak mau ke gereja, baru kita bilang, habis gerejanya nggak peduli, nggak ada orang peduli gitu. Padahal kita yang lagi bermasalah. Nah, ketika kita menjauh dari Tuhan, apakah kita merasa kita tidak layak, apakah kita rasa malu, inilah yang diinginkan iblis sejak semula. Inilah saatnya iblis mengambil, merampas kita dari Allah. Ini peringatannya lumayan keras ini. Bahwa kejatuhan itu bukan selalu karena hukuman Tuhan, tapi kita sendiri yang menolak diampuni, kita sendiri yang akhirnya memilih untuk tidak percaya bahwa kita sudah diampuni atau diselamatkan Tuhan. Dan ini yang diinginkan iblis sejak semula dari peristiwa di Taman Eden. Supaya kita merasa Allah tidak pernah bisa mengampuni, mungkin kita pikir dosa kita sudah sedemikian besar, akhirnya kita memilih untuk menjauh dari Tuhan. Inilah yang dibilang kejatuhan yang dipertahankan. Sebetulnya bukan Tuhan tidak menolong, tapi kita yang tidak percaya bahwa Tuhan mau menolong.
Karena kalau kita baca kitab kisah Yakub, seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau kita masih pakai hafalan yang lama, di benak kita itu Yakub itu pasti salah. Yakub itu pasti sedemikian berdosa. Tapi ternyata begitu kita telusuri, ternyata dia nggak berdosa-berdosa amat, gitu kan. Mungkin Yakub juga menurut narasinya begitu. Kalau di kejadian berapa itu ya, waktu Esau marah, Esau itu bilang Yakub itu 2 kali menipu dia. Pertama, Yakub merampas hak kesulungannya, lalu kedua, Yakub merampas berkatnya. Padahal lalu si Ishak juga mengiyakan. Padahal kenapa Ishak mengiyakan? Ya nggak heran, karena dari awal ditulis Ishak itu mengasihi Esau, Ribka mengasihi Yakub gitu. Jadi mungkin dia juga gambarannya diberikan gambaran oleh Alkitab, orang ini sedemikian berdosa sampai label penipu itu selalu melekat pada nama Yakub. Padahal setelah kita baca tidak seburuk itu. Kalau kita tidak percaya bahwa kita tidak seburuk itu dan akhirnya memilih menjauh dari Tuhan, entah karena alasan terlalu merasa bersalah atau emang cari-cari alasan, itulah yang diinginkan iblis. Bukan karena Tuhan menghukum, tapi kita yang menolak. Karena kalau dari cerita Yakub kan tidak ada Tuhan menghukum toh. Mestinya kalau dia salah kan dia dihukum Tuhan dong. Kalau dia merampas hak kesulungan, kalau dia merampas berkat, mestinya dia dihukum Tuhan. Tapi ternyata enggak begitu. Mungkin bandingannya ini Bapak Ibu. Bandingannya ini. Dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang mati seketika ketika melanggar ketentuan Allah. Istri Lot itu dalam seketika menjadi tiang garam karena tidak taat pada perintah Allah. Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, dalam sekejap mati terbakar karena dia menyalakan api yang bukan dari Tuhan. Korah, bukan Bani Korah, Korah dan keluarganya. Bani Korah nanti keturunannya berikut. Korah itu lenyap di telan bumi karena mempertanyakan otoritas Allah langsung dalam sekejap. Ananias dan Safira di perjanjian baru, mereka mati seketika karena membohongi Allah. Memang kalau dalam kesaksian Alkitab, orang yang berdosa di hadapan Allah mestinya langsung mati. Tapi ini dia yang kita baca. Yakub tidak. Pergumulan itu memperjumpakan Yakub dengan Allah, berhadapan muka dengan muka, bayangkan. Tapi dia tidak mati seketika karena itu. Yakub bilang, nyawaku selamat. Ini artinya Bapak Ibu kita melihat harapan. Ternyata bahasanya we're not that bad. Pergumulan itu membuat kita benar-benar melihat Allah. Melihat keadilan Allah, melihat campur tangan Allah. Tapi kalau kita selamat, disitulah terlihat harapannya. El adalah Raja Israel. Ini pengakuannya Yakub setelah dia berdamai dengan Esau. Disitulah terlihat harapannya. Ada janji penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kalau kita merasa kita beriman pada janji penyertaan dan perlindungan Tuhan, itu bukti bahwa kita diampuni. Tidak ada pernyataan dari sejak Yakub merampas hak kesulungannya Esau sampai dia berdamai lagi dengan Esau, tidak ada pernyataan di situ bahwa dia bersalah, dia berdosa, kecuali tuduhannya Esau sebagai pihak yang dikecewakan, barisan sakit hati. Tapi ternyata ada janji penyertaan dan perlindungan Tuhan. Itu bukti bahwa kita diampuni. Berangkat dari janji itu kita dibuat berani untuk menghadapi persoalan dan pergumulan. Begitulah cara Yakub akhirnya menghadapi Esau setelah dia bergumul hebat di Sungai Yabok. Dia mendapat kekuatan, mendapat hikmat untuk menghadapi Esau dan ternyata segala sesuatunya berjalan baik. Menyelesaikan dengan baik walaupun keadaan akan ada yang berubah.
tetap berubah karena pada akhirnya keturunan Esau dan Yakub itu tidak seakur Yakub dan Esau di cerita ini. Bangsa Edom tetap melihat Israel sebagai saingan. Israel pun enggan berurusan dengan Edom, itu nanti ada di kisah Musa. Sampai di situ Bapak Ibu